Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trisanul Azmi, seorang guru sekolah dasar sekaligus mahasiswa di Universitas Siber Asia. Dalam video ini saya akan berbagi analisis mengenai hambatan komunikasi verbal dalam konteks antar pribadi, khususnya yang sering saya temui di lingkungan kelas. Hambatan pertama yang sering saya amati adalah orientasi intensional. Ini terjadi ketika seseorang terlalu fokus pada definisi literal kata atau niat di balik pesan, bukan makna sebenarnya dalam konteksnya. Anak-anak, ya. Hari ini kita akan melompat ke materi selanjutnya, materi diagram batang. Jadi siapa yang berlayar? Satu, dua, tiga. Kenapa melompat? Bukan melompat jatuh dari atas ke bawah. Contoh tadi menunjukkan bagaimana siswa bisa terjebak pada makna literal kata melompat yang saya gunakan sebagai metafora. Mereka cenderung fokus pada apa kata itu seharusnya daripada apa maksud saya dengan kata itu dalam konteks perpindahan materi pelajaran. Hambatan berikutnya adalah potong kompas atau bypassing. Ini terjadi ketika dua orang menggunakan kata-kata yang sama tetapi memiliki arti yang berbeda, atau sebaliknya, menggunakan kata-kata yang berbeda tetapi memiliki arti yang sama. Karena sudah selesai, tolong rapikan alat tulis kalian ya, nanti diperiksa. Kata rapikan dalam konteks tadi memiliki interpretasi yang berbeda pada setiap siswa. Bagi sebagian siswa, itu artinya menumpuk. Bagi yang lain, mungkin berarti menyusun dengan rapi, ataupun yang lainnya bisa artinya dengan menyimpan buku dalam tas. Ini adalah contoh klasik dari bagaimana kata yang sama bisa menghasilkan pemahaman yang berbeda, menyebabkan potong kompas dalam komunikasi. Selanjutnya adalah evaluasi statis. Ini adalah kecenderungan untuk menilai orang atau peristiwa secara kaku berdasarkan penilaian masa lalu tanpa mempertimbangkan perubahan yang terjadi. Ini kan kata ibu udah dikasih tahu ya, ini simpannya di tengah-tengah angka. Pica, kamu juga tahu sendiri kan kalau si Siti itu dari dulu juga gak bisa matematika. Dari itu di tengah-tengah sini. Lalu daftarnya kan ini harus ada daftarnya. Nah, daftar seperti ini harus ada ya. Tuh kan gak bisa matematika dari dulunya juga dia memang gitu ya. Kamu tahu sendiri kan? Seringkali, label yang kita berikan di masa lalu seperti siswa yang kurang pandai dalam satu mata pelajaran bisa melekat dan mempengaruhi bagaimana kita berkomunikasi dengannya ataupun teman-teman di sekitarnya, bahkan setelah dia menunjukkan kemajuan. Ini menghambat komunikasi karena kita tidak melihat individu secara dinamis. Hambatan terakhir adalah indiskriminasi. Ini adalah kegagalan untuk mengenali perbedaan di antara individu atau objek dalam suatu kelompok, cenderung menggeneralisasi. Ketika saya mengatakan anak-anak kelas 4 selalu berisik, padahal mungkin hanya beberapa siswa saja yang aktif berbicara. Ini adalah contoh indiskriminasi. Generalisasi semacam ini bisa menyebabkan sebagian siswa merasa tidak adil dan menghambat mereka untuk berpartisipasi karena mereka sudah dilabeli. Memahami berbagai hambatan dalam bahasa verbal ini sangat krusial dalam komunikasi antar pribadi, terlebih bagi kita sebagai seorang pendidik. Dengan mengenali orientasi intensional, potong kompas, evaluasi statis, dan indiskriminasi,
kita dapat lebih berhati-hati dalam memilih kata dan cara penyampaian pesan. Ini akan membantu kita membangun komunikasi yang lebih efektif, menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif, dan meminimalisir kesalahpahaman. Semoga analisis singkat ini dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya pamit. Salam dari saya, Trisa Nurul Azmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.